Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Anak hebat di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, kita sudah memasuki pembelajaran pada semester genap, semester 2, tahun ajaran 2020-2021. Semoga di awal tahun ini, di awal semester 2 ini, kalian akan lebih semangat belajar meskipun kalian masih belajar dari rumah. Oke, hari ini kita akan belajar tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran ke-1. Siapkan buku temamu, buku siswa, buku tulis dan peralatan tulis, serta simak video pembelajaran dengan seksama. Jangan lupa like and subscribe channel ini supaya kalian selalu mendapatkan informasi video pembelajaran terbaru. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara, menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera, serta menyampaikan perkiraan informasi berdasarkan kata kunci pada judul bacaan. Anak-anak, perhatikan gambar yang terdapat pada layarmu. Di situ banyak warga melaksanakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan mereka. Tahukah kalian, lingkungan mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan supaya sejahtera. Bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan? Ayo kita pelajari bersama. Anak-anak, amati beberapa gambar kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai. Pada gambar pertama, kalian dapat melihat kerja bakti dalam membersihkan selokan. Kemudian yang kedua, menanam pohon bersama-sama di lingkungan. Yang ketiga, warga masyarakat antri untuk membayar pajak. Dan pada gambar keempat, kalian dapat melihat kerukunan warga dalam menjaga ketertiban dan keamanan Kampung Damai. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus peduli terhadap lingkungan. Misalnya, ikut membantu membersihkan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan mematuhi peraturan yang ada di lingkungan. Apakah kamu sudah mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolahmu? Kamu hendaknya selalu mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolah, seperti memakai seragam sekolah sesuai ketentuan, tiba di sekolah sebelum bel tanda masuk berbunyi, menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan sekolah, serta membuang sampah di tempat sampah. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban siswa sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Bangsa Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945. Kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh dengan perjuangan penuh pengorbanan. Oleh karena itu, kemerdekaan bagi bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang tidak ternilai harganya. Sehingga untuk meraihnya, bangsa Indonesia harus berjuang dengan penuh pengorbanan. Bagaimana kamu memaknai kemerdekaan bangsa ini? Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamasio, dari bahasa Yunani
yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itulah, bangsa Indonesia bekerja sama bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna lain, di antaranya sebagai berikut. A. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. B. Proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. D. Proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Setelah kalian tahu makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, kalian sebagai warga negara yang baik harus memiliki perilaku positif untuk mengisi kemerdekaan. Contohnya, perilaku positif di rumah, rajin membantu orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, menjalin kerukunan dalam keluarga, mengerjakan kegiatan di rumah bersama anggota keluarga, dan saling menghormati antar anggota keluarga. Contoh perilaku positif di sekolah, mengikuti kegiatan pramuka di sekolah, gemar membantu teman yang sedang kesulitan, memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan khidmat, serta saling menghormati dengan teman yang berbeda suku dan agama. Contoh perilaku positif di masyarakat: menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, bekerja sama menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan, bekerja sama dalam mempersiapkan peringatan proklamasi Indonesia, serta saling menghormati dan menghargai antar masyarakat. Anak-anak, tadi kalian sudah menyimak teks bacaan yang sudah Bu Arum bacakan. Kalian juga bisa membacanya pada buku siswa tema 6. Kalian baca, di situ juga ada teks bacaan tersebut.
Setiap judul teks memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi dari dalam teks. Kata-kata penting pada judul dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat dalam teks. Dengan demikian, sebelum membaca teks secara keseluruhan, kita dapat menebak kira-kira apa isi teks dengan cara menemukan kata penting pada judul teks. Kata-kata penting dapat disebut dengan kata kunci. Kita coba menentukan informasi berdasarkan kata kunci. Judul teksnya adalah makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Kata kunci pada judul yaitu yang pertama makna proklamasi dan yang kedua kata kuncinya adalah bangsa Indonesia. Dengan melihat judul tersebut, kita dapat memperkirakan informasi berdasarkan kata kuncinya yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia bermakna penting bagi bangsa Indonesia. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Jadi, pada pembelajaran 1, pada tema 6 subtema 1, kalian sudah belajar tentang kewajiban sebagai warga negara, kemudian makna proklamasi kemerdekaan, serta mencari informasi penting berdasarkan kata kunci pada judul. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini akan bermanfaat bagi kehidupan kalian. Jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air mengalir, serta memakai masker. Jauhi kerumunan ya, dan tingkatkan imun tubuh kalian dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Rajinlah beribadah, jangan lupa rajin juga mengaji bagi kalian yang beragama Islam. Semoga kalian selalu sehat dan sukses selalu. Jangan lupa like and subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan informasi video pembelajaran terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.